Pak coaching humanistik bagi guru. Jadi di sini saya melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif dan melihat pengaruh seberapa besar sih dampak coaching humanistik ini bagi guru. Tapi sebelum lebih dalam, saya akan menjelaskan kenapa sih eh, coaching humanistik ini sangat diperlukan, mungkin sampai dengan duplikasi ke sekolah lainnya atau mungkin sampai dalam bentuk kebijakan gitu ya untuk mengembangkan guru-guru yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kita melihat dari sudut pandang why, kenapa sih hal yang terjadi pada saat ini, pada proses pendidikan hari ini banyak sekali melupakan hakikat-hakikat pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia gitu, atau istilahnya di sini adalah humanisasi gitu ya. Dan malah pendidikan yang ada di Indonesia hanya berorientasi pada nilai semata gitu ya, hanya berupa nilai, rapot, sesuatu yang terukur. Tapi bagaimana untuk mengajarkan dan mendidik sebuah seorang manusia berupa akhlaknya, budi pekerti, bagaimana mereka mempersiapkan untuk masa depan dan mengelola emosi. Nah, ini masih belum terbangun. Harapannya di coaching nih, di coaching humanistik gitu ya. Nah, coaching humanistik, peningkatan profesional and knowledge and skill ini termasuk dalam standar ICT standar 4 gitu ya. Yang mana coaching humanistik ini adalah program yang nantinya melatih guru merancang untuk mempertajam kemampuan guru dalam memahami kodrat anak ataupun peserta didik dan kemampuan pendekatan dengan hati tanpa tekanan dan paksaan. Jadi di sini memang nantinya ada banyak sekali aspek psikologis ataupun istilahnya kodrat kalau di Ki Hajar Dewantara ya, ataupun ada istilah kodratnya menurut yang lain, menurutnya Maria Montessori ataupun berbasis fitrah gitu ya, kalau kita mendalami dalam sudut pandang Islam. Nah, dari semua ini, dari problematika ini, guru disentuh dan segala macamnya disentuh, akhirnya terbentuknya kenapa sih coaching humanistik ini harus dilakukan. Pada penelitian kali ini, penelitian ini dilakukan di salah satu yayasan di Papua ya. Dan untuk metode penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif eksperimental sebelum diberi coaching dan sesudah diberi coaching. Dampaknya ataupun hasil dan pembahasan yang telah didapatkan adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi di penelitian ini ada dua yang diukur. Yang pertama adalah aspek keterampilan dan yang kedua adalah aspek sikap gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini pada tabel N1 yang tulisannya ranks di sini ya, positive rank. Ini bernilai 17 ya. Kalau kita lihat di sini di diagram bawah di sini ada 17 juga, maka di sini sangat bahasanya udah 100% ya positive rank, dan di sini menunjukkan dari seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ke para guru ini semua sebelum dan sesudah berdampak 100% gitu ya. Dan berdasarkan output statistik juga asymmetric to tail bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Berarti di sini memang secara aspek keterampilan coaching humanistik ini sangat berdampak bagi guru yang mendapatkan pelatihan seperti itu, mendapatkan coaching. Lalu yang kedua adalah secara aspek sikap gitu ya. Sama juga dengan aspek sikap, di sini ada 6 ya. Ada 6 pertanyaan yang diberikan dan positive rank-nya juga 6 gitu ya. Berarti 100% gitu ya. Dan berdasarkan output statistik juga, asymmetric to tail bernilai 0,028 yang memang lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwasanya coaching humanistik ini sangat berdampak gitu ya. Kalau kita bisa lihat diagram di sini, ada 6 pertanyaan, di rata-rata dari 3,8 ataupun 3,9, rata-rata naik sampai dengan 1 gitu ya, 1 poin gitu. Nah ini sangat berdampak bagi guru yang ada di Papua seperti itu. Lalu di sini setelah setelah diberikan coaching juga ada testimoni-testimoni yang terkumpul gitu ya, bahwasanya guru merasakan efek yang luar biasa dan merubah paradigma pendidikan guru serta sangat menyenangkan bagi guru. Ada juga guru-guru yang tidak sabar gitu ya, menceritakan tidak bersabar untuk melaksanakan ataupun menerapkan di proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, lalu di sini ada kendala gitu ya. Pastinya setiap penelitian, setiap apa yang dilakukan ada kendalanya gitu ya. Nah, pendampingan dan coaching yang telah peneliti lakukan selama ini ada 2 kendala. Yang pertama adalah jarak yang jauh gitu ya. Dari Malang ke Papua pun jauh, jadi
alternatifnya adalah dibuat secara offline maupun online gitu ya. Lalu yang kedua adalah mengubah mindset pendidikan gitu ya. Yang sebelumnya berorientasi pada hasil, ini kita coba mengorientasikan secara berorientasi dengan proses yang diberikan oleh peserta didik. Jadi kita menjamin proses-proses yang baik, pendekatan yang baik untuk meningkatkan karakteristik yang baik secara humanis seperti itu ya. Nah, lalu di sini dalam potensi gitu ya, potensi juga pasti ada gitu ya. Kita melihat selama 2 tahun pastinya pelatihan ini tanpa ada kehadiran stakeholder yayasan maupun dari sekolah, tanpa adanya support pasti ini akan mengubah sekali paradigma yang ada di guru gitu ya. Pada saat ada support stakeholder dan semua di pihak sekolah maupun yayasan menginginkan pertumbuhan dalam sekolahnya, pastinya itu menjadi generasi long life learner yang ada di sekolah gitu ya. Lalu yang kedua adanya support pemerintah. Kita tahu bahwasanya kurikulum Merdeka ini sangat membebaskan para guru membuat merdeka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah komite dan orang tua yang support pada perubahan ini gitu ya. Tidak terlepas perubahan ini juga bentuk dari bagaimana orang tua menginginkan suatu pendidikan kepada anaknya yang berubah, zaman berubah, pun juga dengan pola pendidikan yang pastinya akan berubah. Lalu kesimpulannya adalah secara umum peningkatan yang dirasakan oleh guru selama 2 tahun sangat signifikan antara perubahan keterampilan dan sikap, dan perubahan keterampilan dan aspek sikap ini merupakan hasil yang cukup panjang yang mengubah paradigma ya. Dan perlu di sini bagi para pimpinan dan manajemen untuk terus mendampingi para guru ataupun ada peranan teknologi pendidikan yang memang bisa untuk turun dan mendampingi nilai-nilai, bahasanya di sini nilai budaya gitu ya, nilai budaya yang ada di sekolahan. Sehingga coaching humanistik ini terus menumbuhkan semangat guru untuk belajar sehingga nanti berdampak juga kepada peserta didik. Insya Allah itu cukup sekian dari saya. Detail ada di artikel. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.